Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Cahyani Aprilia Upa, NIM 21011406162. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anak cerdas istimewa dan anak berbakat istimewa. Yang pertama yaitu konsep anak cerdas istimewa beserta layanannya. Nah, anak cerdas istimewa ini merupakan istilah yang digunakan bagi seorang anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Kecerdasan luar biasa di sini maksudnya berada di atas rata-rata anak seusianya. Dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah gifted children untuk istilah anak cerdas istimewa ini. Sehingga apabila ingin mencari berbagai bacaan tentang masalah ini dalam bahasa Inggris, kita harus mencarinya dengan kata kunci gifted children. Nah, di negara-negara Eropa, istilah gifted children ini seringkali menggunakan istilah high ability atau anak yang mempunyai potensi yang tinggi. Nah, anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa atau biasa disebut gifted merupakan anak yang secara signifikan memiliki IQ 140 atau lebih, potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni maupun olahraga. Nah, anak berkebutuhan khusus atau gifted atau hewat adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Ada beberapa para ahli yang mengartikan anak berbakat. Yang pertama, menurut Renzulli, anak berbakat atau gifted memiliki pengertian bahwa satu interaksi di antara tiga sifat dasar manusia, yaitu yang menyatu ikatan terdiri dari kemampuan umum dengan tingkat di atas kemampuan rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas, dan kreativitas. Anak berbakat atau gifted ialah anak yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan gabungan ketiga sifat ini dan mengaplikasikan dalam setiap tindakan yang bernilai. Nah, anak-anak yang mampu mewujudkan ketiga sifat tersebut di masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang luas dan pelayanan yang berbeda dengan program-program pengejaran yang reguler. Pengertian lain menyebutkan bahwa anak gifted adalah anak yang mempunyai potensi unggul di atas potensi yang dimiliki oleh anak-anak normal. Nah, para ahli dalam bidang anak-anak gifted ini memiliki pandangan sama, ialah keunggulan yang lebih bersifat bawaan daripada memanipulasi lingkungan sesudah anak-anak dilahirkan. Nah, keunggulan lain yang telah disepakati oleh para ahli ialah anak-anak gifted yang mempunyai superioritas dalam bidang akademik. Kiranya hal itu tidak sulit untuk dimengerti, sebab salah satu syarat penting untuk meraih prestasi akademik tertentu ialah persyaratan inteligensi. Penggunaan istilah potensi kecerdasan atau bakat istimewa berkaitan erat dengan latar belakang teoritis yang digunakan. Nah, potensi kecerdasan berhubungan dengan kemampuan intelektual, sedangkan bakat tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual. Nah, proses mengidentifikasi anak cerdas istimewa ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Artinya, kriteria yang digunakan itu lebih dari satu, bukan sekedar inteligensi. Nah, batasan yang digunakan adalah anak yang memiliki dimensi kemampuan umum pada taraf cerdas ditetapkan skor IQ 130 ke atas dengan pengukuran menggunakan skala Wells Scalar. Berikut yaitu karakteristik anak cerdas istimewa. Karakteristik anak berbakat ini ditinjau dari tiga segi. Yang pertama, segi akademik, yang kedua, segi sosial atau emosi, dan yang ketiga, segi fisik atau kesehatan. Yang pertama akan kita bahas yaitu karakteristik dari segi akademik. Nah, adapun karakteristik yang dimiliki oleh seorang anak berbakat diantaranya memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar, kerajinan membaca, menikmati sekolah dan belajar, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus, memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khusus, serta mampu mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada aktivitas-aktivitas di bidang lainnya. Yang kedua, yaitu karakteristik sosial. Nah, ada beberapa ciri individu yang memiliki keberbakatan sosial. Yang pertama yaitu diterima oleh mayoritas dari teman-teman yang sebaya dan orang dewasa. Yang kedua yaitu keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Di sini mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Yang
tiga yaitu kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambil kebijakan oleh teman sebayanya. Yang keempat yaitu memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur. Yang kelima yaitu perilakunya tidak definisif dan memiliki tenggang rasa. Dan yang keenam yaitu bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol ekspresi emosional sehingga relevan dengan situasi. Nah, dicontohkan oleh Kirk bahwa anak yang berbakat dalam hal sosial dan emosi, bahwa seorang anak berusia 10 tahun memperlihatkan kemampuan penyelesaian sosial dan emosi atau sikap periang, bersemangat, kooperatif, bertanggung jawab, mengerjakan tugasnya dengan baik, membantu teman yang kurang mampu, serta akrab dalam bermain. Nah, sikap-sikap yang diperlihatkannya itu sama dengan sikap anak normal usia 16 tahun. Yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Nah, dalam segi fisik, anak berbakat itu memperlihatkan yang pertama memiliki penampilan yang menarik dan rapi, dan yang kedua yaitu kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Nah, dicontohkan oleh Kirk bahwa seorang anak berbakat usia 10 tahun itu memiliki tinggi dan berat badan yang sama dengan usianya. Nah, hal ini menunjukkan perbedaan. Hal yang menunjukkan perbedaannya adalah koordinasi geraknya sama dengan anak normal usia 12 tahun. Mereka juga memperlihatkan sifat rapi. Nah, karakteristik anak berbakat secara umum itu seperti yang dikemukakan oleh Renzulli dalam tahun 1981 dalam SIS tahun 1987 menyatakan bahwa keberbakatan atau giftedness ini menunjukkan keterkaitan antara 3 kelompok ciri-ciri, yaitu kemampuan kecerdasan jauh dari atas rata-rata, kreativitas tinggi, serta tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas atau task commitment. Nah, masing-masing ini mempunyai ciri peran yang sangat menentukan. Seseorang dikatakan berbakat intelektual jika ia mempunyai inteligensia tinggi, sedangkan kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, memberikan gagasan baru, kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada. Nah, demikian pula berlaku bagi pengikatan diri terhadap tugas. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk tekun dan ulet meskipun mengalami berbagai rintangan dan hambatan karena ia telah mengikatkan diri pada tugas atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga yaitu alternatif layanan bimbingan anak cerdas istimewa. Nah, beberapa alternatif layanan bimbingan anak untuk anak yang memiliki cerdas istimewa atau berbakat istimewa. Untuk anak berkebutuhan khusus, di sini guru bisa memberikan bimbingan kepada orang tua tentang bagaimana cara yang seharusnya dilakukan untuk mendampingi anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu yang pertama, persiapkan diri. Nah, ada beberapa fase yang akan dilakukan oleh orang tua seperti menyangkal, menyalahkan, hingga menerima keadaan anak. Menurut Profesor Frieda, akan lebih mudah jika orang tua itu mempunyai komunikasi yang baik dengan berbagai pihak seperti support group, dokter yang sangat informatif, serta lainnya. Dengan begitu, orang tua dapat mendukung dan informasi yang akurat tentang masalah yang dihadapi anaknya. Yang kedua yaitu membuka diri. Nah, secara bertahap menerima keadaan anak dan tidak menyerah begitu saja. Di sini setiap anak itu pasti mempunyai kemampuan atau bakat, sehingga orang tua itu perlu membantu anak untuk melalui masa-masa tersebut. Yang ketiga yaitu selalu pantau. Ketika anak tidak berkembang sesuai dengan usianya, coba orang tua itu mengamati apa yang terjadi dengan anaknya. Jika ia mencurigai sesuatu, orang tua itu bisa membawa anaknya segera ke dokter. Dari hal ini, orang tua bisa mendapat solusi apakah anak itu cukup ditangani oleh dokter ataukah harus dibawa ke psikolog, terapis, serta yang lainnya. Yang keempat yaitu dampingi anak. Nah, di sini anak perlu mendapat bantuan. Maka dari itu orang tua itu harus selalu mendampingi anaknya. Secara bertahap kurangi ketergantungan anak pada orang tua. Nah, dari pendampingan sepenuhnya sedikit dikurangi sehingga akhirnya anak itu bisa mandiri. Yang kelima yaitu banyak-banyak menstimulasi. Nah, dari lahir sampai umur 5 tahun adalah masa
untuk menstimulasi anak dengan cara mengajaknya untuk bermain, bernyanyi, mengobrol, serta bercerita. Nah, sayangnya begitu melihat ada yang tidak beres, anak langsung diterapi atau dimasukkan ke sekolah oleh orang tuanya. Nah, orang tua ini tidak melihat bagaimana pola pengasuhan anaknya di rumah, yakni ia lebih asik dengan dengan dirinya sendiri, sehingga anak itu lebih banyak ditangani oleh babysitter. Yang keenam yaitu bekerja sama dengan sekolah. Nah, kerjasama antara orang tua dan sekolah itu harus intens dan bersinergi. Komunikasi yang baik antara keduanya akan membuat anak itu lebih mudah beradaptasi di sekolahnya. Selain itu, pada saat ini juga pemerintah telah menyediakan sekolah inklusif, yakni sekolah reguler atau sekolah biasa yang menerima anak berkebutuhan khusus ini, serta menyediakan sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anaknya tanpa kebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu konsep anak bakat istimewa serta layanannya. Yang pertama yaitu pengertian anak bakat istimewa. Nah, bakat di sini merupakan suatu kemampuan bawaan yang masih perlu dikembangkan dan harus dilatih. Karena tanpa latihan dan pengembangan maka bakat itu tidak akan terwujud. Nah, lingkungan anak seperti orang tua, guru, serta pergaulan dengan teman sebaya atau sepermainan itu sangat berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya bakat seorang anak. Nah, tercakup di dalamnya adalah dorongan dan kesempatan yang diberikan orang tuanya lengkap dengan sarana prasarana maupun tempat tinggal anak. Selain itu juga lingkungan sekolah seperti sikap guru dan kelengkapan sekolah serta yang lainnya. Nah, penyebab utama bakat tidak tampil alias terpendam hingga dewasa antara lain yang pertama yaitu ketidakpekaan orang tua terhadap bakat anaknya. Yang kedua yaitu tempat tinggal atau lingkungan yang minim serta fasilitas penunjangnya. Yang ketiga yaitu lemahnya atau kurangnya pendidikan dan pelatihan. Baik, yang berikut yaitu karakteristik pada anak bakat istimewa. Yaitu karakteristik relasi sosial. Nah, karakteristik relasi sosial ini umumnya senang mempertanyakan atau menggugat sesuatu yang telah mapan. Yang kedua, sulit melakukan kompromi dengan pendapat-pendapat umum. Yang ketiga yaitu merasa diri sangat berbeda, lebih maju dibanding orang lain, merasa sendirian dalam berpikir atau pada saat merasakan suatu bentuk emosi, kemudian sangat mudah jatuh empatik dan senang membantu, dan yang terakhir yaitu lebih senang dan merasa nyaman untuk berteman atau berdiskusi dengan orang yang usianya jauh lebih tua. Yang berikut yang ketiga yaitu alternatif layanan anak bakat istimewa. Yang pertama yaitu menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Nah, program akselerasi ini yaitu dengan cara lompat kelas. Artinya anak-anak dari taman kanak-kanak itu misalnya tidak harus melalui kelas 1 sekolah dasar, tetapi langsung ke kelas 2 atau bahkan ke kelas 3 sekolah dasar. Nah, demikian juga dari kelas 3 sekolah dasar itu ia bisa saja langsung ke kelas 5 jika memang anaknya itu sudah matang untuk menempuhnya. Jadi, program akselerasi ini dapat dilakukan untuk seluruh mata pelajaran atau akselerasi kelas ataupun akselerasi untuk beberapa mata pelajaran saja. Nah, dalam menempuh program akselerasi ini untuk seluruh mata pelajaran kelas itu berarti anak tidak perlu menempuh kelas secara berurutan, tetapi dapat melompati kelas tertentu. Misalnya anak kelas 1 sekolah dasar langsung naik ke kelas 3. Alternatif yang kedua yaitu homeschooling atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Nah, cara lain yang dapat ditempuh selain model akselerasi adalah memberikan pendidikan tambahan di rumah atau di luar sekolah yang sering disebut dengan homeschooling. Nah, dalam homeschooling ini orang tua atau tenaga ahli yang ditunjuk bisa membuat program khusus yang sesuai dengan bakat istimewa anak yang bersangkutan. Pada suatu ketika jika anak itu sudah siap kembali ke sekolah, maka ia bisa saja dikembalikan ke sekolah pada kelas-kelas tertentu yang cocok dengan tingkat perkembangannya. Alternatif yang berikut yaitu menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Nah, dalam model ini biasanya jumlah anak per kelas itu harus sangat terbatas sehingga perhatian guru terhadap perbedaan individual masih bisa cukup memadai. Misalnya maksimum 20 anak.
Masing-masing anak itu didorong untuk menurut ritmenya masing-masing. Anak yang sudah sangat maju diberi tugas dan materi yang lebih banyak dan lebih mendalam daripada anak lainnya. Sebaliknya, anak yang agak lamban diberi materi dan tugas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di sini demikian pula guru harus siap untuk berbagi bahan yang mungkin akan dipilih oleh anak untuk dipelajari. Guru dalam hal ini juga menjadi sangat sibuk dan dengan memberikan perhatian individual kepada anak yang berbeda-beda tingkat perkembangan serta ritme belajar. Alternatif yang terakhir yaitu membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Dalam hal ini, anak-anak yang memiliki bakat atau kemampuan yang kurang lebih sama dikumpulkan dan diberi pendidikan khusus yang berbeda dari kelas-kelas tradisional bagi anak-anak seusianya. Nah, kelas seperti ini harus merupakan kelas kecil di mana pendekatan individual itu lebih diutamakan daripada pendekatan klasikal. Kelas khusus untuk anak berbakat ini harus memiliki kurikulum khusus yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan anak-anak berbakat. Nah, sistem evaluasi dan pembelajarannya pun harus dibuat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemampuan dasar atau bakat yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang anak ini memerlukan serangkaian perangsangan atau stimulus yang sistematis, secara terencana dan terjadwal agar apa yang dimilikinya itu menjadi aktual dan berfungsi sebaik-baiknya. Nah, membiarkan seorang anak berkembang dengan sesuai dengan asas kematangannya saja itu akan menyebabkan perkembangan anak menjadi tidak sempurna dan bakat-bakat yang luar biasa yang sebenarnya mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan itu menjadi tidak berfungsi. Tanpa pendidikan khusus yang meliputi pengasuhan yang baik, pembinaan yang terencana serta perangsangan yang tepat, mustahil seorang anak akan bisa begitu saja mengembangkan setiap bakat-bakatnya yang baik dan mencapai prestasi yang luar biasa. Tanpa pendidikan khusus, bakat-bakat yang dimiliki akan terpendam atau lentet atau hanya muncul begitu saja dan tidak berfungsi optimal. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!